Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gembahkan di dalam nyawa, jiwa, hati, roh, dan kehidupan ini dengan mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang indah ini, tema kali ini yakni dengan berjudul Iman yang terkubur. Jadi iman yang terkubur, meskipun manusianya masih hidup, tapi imannya terkubur, teruruk, terbelenggu dengan hawa nafsunya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rukun iman harus dibangkitkan lagi pada tiap-tiap diri manusia, yakni iman yang ada di agama Islam ada 6 rukun, yakni iman yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita hayati bersama di dalam lubuk sanubari kita. Bagaimana mungkin kita dikatakan sudah beriman, sementara rukun iman saja kita masih buta. Selama ini rukun iman hanya dihafal-hafalkan saja. Selama ini rukun iman hanya buat debat-debatan saja. Selama ini rukun iman hanya simbol-simbol formalitas-formalitas saja. Sementara rukun iman tidak pernah teraplikasi dengan sebenar-benarnya.
iman di hati kita selama ini. Jadi sebelum muncul Islam, rukun Islam, rukun iman dulu yang wajib diketahui. Yang pertama, rukun iman kepada Allah. Bagaimana mungkin kita disebut iman kepada Allah, sementara Allahnya gaib, Allahnya tak nyata, Allahnya tak wujud, Allahnya tak hidup, Allahnya mati selama ini. Kita lebih menyerupai Allah daripada Allah. Kita lebih menyerupai Allah. Apanya? Wujud diri kita, kenyataan diri kita, kehidupan diri kita, kekuasaan diri kita. Selama ini kita lebih bisa beriman dan menyaksikan hawa nafsu kita sendiri daripada menyaksikan pencipta diri kita, yakni Allah. Sementara Allahnya gaib dan tiada di hati kita. Itulah iman yang terkubur. Terkubur di dalam kuburan badan-badan yang dikuasai oleh hawa nafsu ini. Jadi sebenarnya kita selama ini tinggal di alam kubur dan di azab kubur. Kenapa? Karena tak ada iman walaupun sebiji darah di hati kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan iman kepada Allah sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani hidup dan badan ini. Inilah yang dikatakan iman yang terkubur. Terkubur di dalam hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu bangkitkan imanmu sebelum kedatangan syakaratul mautmu. Bangkitkan imanmu sebelum kedatangan hari kiamatmu. Bangkitkan imanmu untuk kembali kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah makna hari kebangkitan dari alam kuburan. Jadi di sini ada cerita versi syariatnya, yakni syariat kuburan-kuburan yang di luar itu. Dan versi syariatnya orang yang di kuburan menunggu hari kiamat. Hari kiamat yang mana? Hari kiamat yang angan-angan itu. Yang katanya besok terjadi. Bila manusia tidak kedapatan atau manusia tidak kedatangan kiamat itu sendiri, bagaimana mungkin dikatakan manusia iman kepada hari kiamat sementara kiamatnya belum datang? Apakah itu iman? Itulah iman yang terkubur, hanya angan-angan hawa nafsunya saja selama ini. Jadi iman kepada Allah yang pertama bukan iman hanya kepada nama saja, nama-namanya saja diwujud-wujudkan. Asma-asmanya saja diwujud-wujudkan, ditulis kaligrafi dengan indahnya. Tapi siapa pemilik nama ditiadakan. Tapi siapa pemilik nama dikubur di kuburan hawa nafsu kita sendiri.
Karena hawa nafsu kita inilah yang sebenarnya kebangkitan Dajjal la'natullah yang selalu mensekutukan Allah, yang selalu ngaku-ngaku jadi Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Bagaimana mungkin kita disebut iman kepada para malaikat Allah sementara para malaikat pun juga gaib keberadaannya. Ini kan sama dengan iman yang dusta, iman kepada yang gaib, iman kepada yang tak ada, iman kepada yang tidak nampak. Ini kan semua hanya angan-angan baik. Jadi iman itu harus wujud, iman itu harus nampak, iman itu harus nyata di hati kita. Jadi tugas-tugas malaikat yang wajib disaksikan sudah kami kupas di episode-episode yang lalu-lalu. Silakan cari sendiri tugas-tugas malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Rokib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik dan Ridwan sudah dipaparkan di sana. Jadi mana mungkin dikatakan iman kepada malaikat, malaikatnya gaib. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan iman kepada kitab-kitabnya Allah, terutama kita umat Islam. Sementara kita tidak iman dengan isi di dalam Al-Quran itu sendiri, yakni selalu beriman dan bertakwa kepada Allah dan jangan mensekutukan Allah dengan yang selain Allah di dalam setiap hati manusia kita. Bagaimana mungkin kita dikatakan iman kepada kitab-kitab Allah sementara selama ini kita tidak melaksanakan kitab-kitab itu? Berarti kan tidak iman, itu tandanya. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan iman kepada Rasul-Rasulnya Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Rasul-Rasulnya Allah sementara Rasul-Rasulnya Allah sudah wafat semua? Tak ada Rasul lagi zaman kini. Apakah itu dikatakan iman? Sementara tak ada yang disaksikan Rasul satupun di dunia ini. Berarti bila kita selama ini tidak menyaksikan Rasul pun di dunia ini yang masih hidup, berarti yang tidak ada iman di hati kita. Wong iman kita tak jelas dan tak nyata keberadaannya. Semuanya hanya angan-angan baik. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Bagaimana mungkin dikatakan iman kepada hari kiamat sementara hari kiamat yang kita terka belum ada, belum datang, belum terjadi. Berarti bila demikian tak ada para nabi dan tak ada para rasul yang sebelum-sebelumnya. Dulu tak akan pernah ada nabi dan rasul. Wong tak ada imannya kepada hari kiamat. Wong kiamatnya belum datang. Belum bisa menyaksikan kiamat. Kenapa kok ada nabi dan ada rasul? Karena kiamat itu sudah ada pada tiap-tiap diri manusia. Bila sudah bangkit imannya dari alam kuburannya.
imannya sudah bangkit. Iman yang terkubur di dalam hawa nafsu kita sudah bangkit. Kesadarannya di dalam bertuhan. Itulah para nabi dan rasul itu sudah bangkit imannya di dalam kuburan hawa nafsunya. Sudah tidak mensekutukan lagi dirinya dengan Tuhannya. Sudah tidak mensekutukan lagi hawa nafsunya di dalam hatinya kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Hawa nafsu sudah tak menjadi raja lagi kecuali dirajai oleh Tuhannya di hatinya. Itulah iman kepada hari kiamat. Bukan kiamat-kiamat yang kita tidak pernah tahu datangnya. Yang dikatakan iman kepada hari kiamat itu ya harus tahu kiamat yang mana dan harus ditemui dan disaksikan langsung. Jadi Allahnya disaksikan, para malaikatnya disaksikan, kitab-kitabnya disaksikan, ditaati, diikuti apa yang ada di dalamnya. Rasul-rasulnya pun harus disaksikan. Hari kiamatnya pun harus disaksikan. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Jadi iman kepada qada dan qadar itu adalah bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada qada dan qadar. Selama ini kita selalu kontradiksi, kita selalu menyelah, kita selalu komentar dengan apa-apa yang sudah digelar Allah di alam dunia ini. Hati kita selalu komentar, ini kok bisa begini ya, kejadiannya kok bisa begitu ya. Hati selalu komentar. Yang dibaca ayat-ayat iblisnya yang di dalam hatinya. Ayat-ayat hawa nafsunya yang ada di dalam hatinya ketimbang membaca ayat-ayat Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan tidak mungkin ketemu dengan iman kepada qada dan qadar, iman kepada Allah saja tidak ada, iman kepada para malaikat saja tidak ada, iman kepada kitab-kitab Allah saja tidak ada, iman kepada para nabi saja tidak ada, iman kepada hari kiamat saja tidak ada, apalagi iman kepada qada dan qadar, apalagi berbuat kebajikan. Semua itu serba dusta. Maknanya manusia terkubur di dalam hawa nafsunya sendiri. Karena itu manusia digunting-gunting sendiri lidahnya dengan kedustaannya. Ngomong begini digunting, ngomong begitu digunting karena serba dusta. Kenapa? Karena tak bertuhan di hatinya. Apapun yang diupayakan dalam tangannya, dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam kakinya, semuanya dipotong-potong sendiri, disiksa sendiri oleh hatinya sendiri. Karena semuanya serba dusta, karena semuanya tidak mengemban amanatullah, melainkan mengemban amanatu syaitan. Amanah hawa nafsunya sendiri, amanah angan-angannya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan ayatnya, marilah kita mengheningkan cipta dulu untuk merenungi kesalahan-kesalahan kita sendiri, untuk merenungi bahwa kita selama ini berada di dalam alam kubur, alam kematian dan azab kubur. Untuk merenungi bahwa kita selama ini jadi bahan bakarnya neraka
yang berbahan bakar badan-badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, badan-badan yang masih teraku-akui oleh manusianya, dan hidup yang keras seperti kerasnya batu yang masih diaku-akui oleh manusianya. Marilah kita renungkan bersama di dalam mengheningkan cipta. Mulai, silakan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan di dalam saat mengheningkan cipta, silakan dikirim ke admin 082245647438. InsyaAllah kami balas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita buka surat An-Nisa. Silakan. An-Nisa ayat yang ke-123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Yang artinya pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Sadaqallahul adzim. Jadi pahala yang digaung-gaungkan manusia selama ini, apalagi manusia pada rebutan surga. Surga tidak pernah didatangi
Surga tidak pernah diketahui kok direbut-rebut semuanya, ya hanya angan-angan baik. Kalau surga sudah kita dapatkan, buat apa berebut surga lagi? Itulah setan yang selalu menyesatkan kita dengan angan-angan pahala dan surga agar kita mudah diadu domba di dalam memperebutkan pahala dan surga. Karena kita tak tahu surga, ya rebutan surga. Bila kita tahu surga, buat apa berebut lagi? Jadi maknanya kita ulang lagi, pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu. Tak bisa diangan-angan pahala itu. Pahala itu nyata, bukan angan-angan. Apa bukti pahala nyata? Bila sudah tak wujud dirimu lagi di hatimu, yang wujud hanyalah Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan kamu. Itulah pahala itu. Sehingga kita dituhani Allah di dalam hati kita, maka tenanglah jiwa kita. Kenapa? Karena Allah Maha menghidupi kita, karena Allah Maha menjaga kita, karena Allah Maha memelihara kita, karena Allah Maha kasih sayang kepada kita, karena Allah Maha mencukupi apapun keperluan manusia kita di hati kita. Itulah yang dimaksud pahala hati yang tenang. Itulah yang dimaksud surganya Allah ketika manusianya kembali kepada keadamannya, kembali kepada hakikat diri sejatinya. Adam itu kan berawal dari surga. Itulah surga di sisi Tuhanmu. Jadi bukan surga-surga yang digaung-gaungkan, yang dihebohkan oleh iblis dan setan, yang semuanya serba dunia. Kenapa? Karena manusia. Kenapa? Karena hawa nafsu yang dicintainya hanya dunia daripada Tuhannya. Jadi pahala dan surganya, bahkan bertuhannya, hanya angan-angan baik. Rebutan Tuhan, rebutan pahala, rebutan surga yang tidak pernah dijumpainya. Semua hanya angan-angan saja. Kenapa? Karena imannya belum bangkit, imannya masih terkubur bersama iblis dan setan di alam kuburnya, di dalam hawa nafsunya yang selalu dibakar, dipanasi oleh dirinya sendiri. Rabbana zalamna. Jadi manusianya mendolimi dirinya sendiri. Dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Jadi pahala itu bukan dari angan-anganmu dan bukan dari angan-angannya ahli kitab. Tapi pahala dan surga itu sudah ada di hatimu. Ketika wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat leher atau urat nadimu. Maknanya bagaimana mungkin kita bisa mendekat kepada yang lebih dekat dengan kita, sementara yang lebih dekat yakni Allah masih terhalang oleh urat nadi kita sendiri, yang dekat masih terhalang oleh
hawa nafsu kita sendiri. Allah masih terhalang oleh hawa nafsu yang ngaku-ngaku jadi Tuhan selama ini. Jadi semua ya angen-angen baik, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun madhab-madhabnya, kalau tidak dibangkitkan iman dari kuburannya, maka semua angen-angen baik. Barang siapa mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Apa kejahatan di sisi Allah? Kejahatan yang terjahat di sisi Allah, yakni hati selalu mensekutukan Allah dengan dirimu di hatimu. Diri kita lebih wujud daripada Allah. Diri kita lebih hidup daripada Allah. Diri kita lebih berkuasa daripada Allah. Sementara Allahnya goib rawujud. Sementara Allahnya mati. Sementara Allah yang tidak bisa apa-apa. Itulah kejahatan yang terbesar di alam semesta ini. Manusianya ngaku jadi Tuhan. Itulah kejahatannya. Apa balasannya? Ya siksa kubur dan azab neraka. Hatinya selalu dibakar oleh dirinya sendiri. Disiksa-siksa sendiri. Dipotong-potong sendiri lidahnya. Diculek-culek sendiri matanya. Disok-sok timah sendiri telinganya. Dipotong-potong sendiri tangan-tangannya. Dipotong-potong sendiri kaki-kakinya. Karena ia sudah jahat. Kejahatan yang terbesar, yakni ingkar dan mensekutukan Allah di hati kita. Sadarlah wahai manusia. Terutama saya sendiri, marilah kita selamatkan diri kita sebelum kedatangan syakaratul maut. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Wa ahlikum nar, dan keluargamu dari siksa api neraka. Dari dolim-dolimnya hatimu sendiri di hatimu. Bangkitkan, ayo bangkit. Bangkitkan imanmu. Itulah hari kebangkitan itu, bukan nanti, bukan bangkitnya jasad. Jasad mati kok bisa bangkit? Dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong selain Allah. Mereka yang mensekutukan Allah di dalam hatinya takkan pernah mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pertolongan Allah sementara Allah tidak kita pertuhankan di hati kita selama ini? Muhal dong. Bila ingin mendapatkan pertolongan Allah, ya pertuhankan Allah di hati kita. Baru dapat pertolongan. Bila ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ya pertuhankan Allah di hati kita. Maka akan dapat kasih sayangnya Allah. Bila ingin kekayaan dari Allah, maka pertuhankan Allah di hati kita. Maka kau akan kaya raya. Maknanya hati selalu rela dan ridho dengan ketetapan Allah. Itulah iman kepada qada dan qadar itu. Setelah bangkit imanmu dari kuburanmu, wahai sahabatku tercinta. Di sini kami tidak menggurui. Kami hanya membacakan kebenaran ayat-ayatnya Allah supaya kita bisa menyaksikan kebenaran ayat-ayatnya Allah. Karena tujuan Allah menciptakan seluruh manusia
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia hanyalah supaya manusia bisa menyaksikan Allah. Bukan menyaksikan diri manusianya. Itulah kejahatan yang terjahat di muka bumi ini. Maka dari itu agama di sisi Allah itu adalah bisa menyaksikan Allah awwaluddin ma'rifatullah. Jadi agama itu hakikatnya ya menyaksikan di dalam hati kita bahwa Allah itu adalah Tuhan bagi dirimu dan bagi semesta alam. Bukan diri kita yang jadi Tuhan. Selama ini kan kita hanya menyaksikan ayat-ayat diri kita sendiri. Selama ini kan kita hanya melihat cerita-cerita diri kita sendiri. Kita buta akan cerita Tuhan. Itulah iman-iman yang terkubur. Di sini tidak ada label-label agama, golongan, aliran, semuanya sama. Karena manusia semuanya hanyalah ciptaan Tuhan. Ayat yang ke-124 kita lanjutkan. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Yang artinya, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah, maknanya, dan barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, ya kalau beramal kebajikan itu syaratnya ya harus iman kepada Allah, ya harus tahu siapa Tuhan. Bila yang jadi Tuhan masih hawa nafsunya, bagaimana mungkin orang jahat bisa berbuat kebajikan? Jadi berbuat kebajikan itu hamba yang sudah menyadari kejahatannya selama ini. Jadi amal kebajikan itu bisa teraih ketika manusia sudah sadar bahwa dirinya selama ini hanya mensekutukan Allah di dalam hatinya. Jadi kebajikan itu berlaku bagi siapa? Bagi orang yang sudah bangkit dari kuburannya. Baik laki-laki maupun perempuan, siapapun dia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun madhab-madhabnya, karena Al-Quran ini untuk seluruh manusia, bukan untuk golongan-golongan manusia. Jadi makna amal kebajikan itu bagaimana? Amal yang sudah di dalam hatinya lillah. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah, maka hanya Allah lah yang berkuasa atas makhluk-makhluknya. Itulah yang dimaksud amal kebajikan.
amal atau af'al yang diamal, yang diaf'ali oleh uripe Allah dewe, apapun amalnya. Kenapa? Karena manusia ketika sudah beriman kepada Allah, manusia sudah tak bisa apa-apa lagi. Bagaimana mungkin manusia bisa beramal bila manusianya sudah iman kepada Allah, mati manusianya, mati kewujudan manusianya, mati kehidupan manusianya, mati kekuasaan manusianya. Bagaimana mungkin bisa beramal? Akhirnya sesuai dengan imannya para nabi dan para rasul, akhirnya imannya sesuai dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad bukan kau yang lempar, akulah yang melempar. Muhammad bukan kau yang memanah, akulah yang memanah. Itulah teraplikasinya iman manusia yang sudah datang hari kebangkitan dari alam kuburnya. Sudah bangkit imannya dari kuburannya. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak usah rebutan surga lagi. Cari sendiri, raih sendiri di dalam masing-masing hatimu. Percuma rebutan surga, mung angen-angen baik, rebutan angen-angen, rebutan bayang-bayang, rebutan penjoro hawa nafsu. Itu sama halnya dengan rebutan neraka. Cari benarnya sendiri. Maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Bagaimana mungkin manusianya bisa terdolimi sementara manusia sudah kembali ke sisi Tuhannya, aman di sisi Tuhannya. Kenapa? Karena Allah sudah berkuasa atas manusianya. Bagaimana bisa didolimi? Tidak bisa didolimi manusia yang sudah mati. Bagaimana mungkin manusia mati bisa didolimi oleh hawa nafsu yang lain? Alhamdulillah, kita lanjutkan ayat yang ke-125 di dalam An-Nisa. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Inilah agama itu. Bukan agama nama ini itu, bukan. Agama di sisi Sang Pencipta, agama Tuhanmu, semua manusia adalah berserah hatimu kepada Tuhanmu di hatimu. Setelah nyata kewujudan Tuhanmu di hatimu dengan ditandai
matinya, raibnya hidup dan badanmu sendiri. Setelah raibnya, bayang-bayang manusiamu sendiri di hatimu. Itulah agama, itulah iman. Ketika ikhlas berserah diri kepada Allah, yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah. Itulah berserah dan itulah agama Allah. Itulah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah berserah diri. Bukan nama Islam. Itu kan nama, bukan arti Islam itu sendiri. Selama ini manusia banyak bertuhan dan beragama hanya nama-nama baik. Marilah kita sadari semua, termasuk saya sendiri. Selama ini saya pun tidak sadar. Kalau tidak disadarkan Allah, maka dari itu seluruh manusia berhak disadarkan oleh Allah, baik sekarang atau nanti. Baik baiat sekarang atau baiat nanti, di dalam baiatul akbar saat syakaratul maut menjemput. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan. Jadi kalau sudah nyata Allahnya, maka itulah kebajikan dan kebaikan. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa menggelar, dan karena hanya Allah yang bisa menghidupi manusianya. Dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Lurus apanya? Lurus hatinya. Lurus apanya? Pancar hatinya. Pancar hatinya kepada uripe Allah ketimbang kepada uripe Ibrahimnya. Inilah yang dimaksud agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Bagaimana mungkin kita bisa disayangi Allah sementara kita tidak memilih Allah sebagai Tuhan di dalam hati kita? Bagaimana mungkin kita dapat kasih sayang dari Allah sementara Allah kita selingkuhi, sementara Allah telah kita sekutukan dengan hawa nafsu kita di hati kita selama ini. Coba hayati itu, wahai sahabatku. Ayat yang terakhir yang 126 di dalam An-Nisa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi seluruh manusia. Sadaqallahul azim. Itulah kebenaran Al-Quran. Itulah kebenaran ayat-ayatnya Allah. Bila kita membaca ayatnya Allah dengan Allah, maka benarlah. Tapi bila kita membaca Al-Quran, membaca ayat Allah dengan hawa nafsu, maka tersesatlah. Maka kejahatan-kejahatanlah yang akan berlaku kepada manusia itu. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia sudah ingkar kepada Tuhannya. Maka bangkitkan imanmu melalui hari kiamatmu, melalui kehancuran dirimu di hatimu, maka bangkitlah hari kemenangan itu, bangkitlah
manusianya ketika manusianya rela, ridho, pasrah bahwa dirinya Adam, bahwa dirinya goib, bahwa dirinya tak wujud, maka nyatalah Allah dengan kewujudan zatnya sendiri di masing-masing hambanya, maka akan terrealisasi iman kepada kodok dan kodar, bahwa manusia selalu tenang menghadapi kehidupan ini, maka manusia selalu kaya menghadapi hiruk pikuknya dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua jamaah uripi Allah senantiasa diberi kepahaman, senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan sholawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.